Kalau yang namanya perawat itu ya emang ada jam kerjanya gitu. Benar. Jadi kadang Orang bisa bercerai aja kan faktor utamanya gara-gara ekonomi gitu. kesehatan gitu dan di kedokteran aku juga belajar gitu ya. Masih ada belajar tentang Itu bagus banget. Aku terus terang sangat kagum banget gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triaswaro di podcastnya Bagas. Oke, jadi udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol santai di sesi podcast. Jadi sebelumnya kan kita udah ada 3 video tuh. Dulu kita ngobrol sama Mas Fajrul, beliau mantan ketua BEM UGM, dan sekarang aku mau ngobrol 3 episode lagi insya Allah ke depannya, yaitu sama Ica. Nah, perkenalan dulu dong, Ca. Sebenarnya si Ica ini kan udah banyak nih videonya di channel aku nih, tapi kenalan lagi dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Izati, bisa dipanggil Iza juga. Sekarang lagi masuk semester 9 sih, udah masuk profesi ya. Masuk kelasnya udah tahap terakhir di rotasi mayor. Oke, jadi si Ica ini anak kedokteran ya, dan sekarang lagi koas lulusan UI, dan sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai tentang yaitu being working mother gitu. Ini sebenarnya topik yang menarik juga ya, soalnya dengan modernisasi sekarang tuh kayak kesetaraan gender itu sangat digaungkan gitu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh ada kesenjangan, entah tentang stigma generasi sebelumnya yang menyatakan bahwa ya perempuan itu hanya tinggal di rumah untuk mengurus keluarga gitu, anak dan suaminya. Tapi untuk keadaan sekarang itu bisa dibilang kurang relevan. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya being working mother tuh apa sih, Ca? Oke, sebenarnya mungkin topiknya buat aku yang masih, maksudnya dalam arti sini belum berkeluarga dan belum jadi ibu itu agak-agak sulit ya. Tapi mungkin aku mau coba jawab dari apa yang sempat aku dapat dan aku baca gitu ya. Jadi kalau yang aku tahu sih untuk working mother itu ya working kan bekerja, dan mother itu ibu, artinya seorang ibu gitu yang udah menjalani peran sebagai ibu, artinya dia punya anak. Dan kalau dari literatur yang aku sempat baca itu ya konteks di sini mungkin anak yang tepatnya usianya itu masih di bawah 18 tahun gitu, yang dia selain berperan sebagai ibu, dia juga ada peran sebagai seorang pekerja gitu, entah karyawan swasta atau pekerjaan lain di luar perannya sebagai ibu rumah tangga. Itu sih kalau yang aku tahu. Kalau untuk definisinya sendiri. Kalau dari kamu sendiri gimana, Bagas? Mungkin udah pernah baca-baca atau diskusi sebelumnya? Iya, jadi sebenarnya sebelumnya tuh aku pernah ngobrolin topik ini di kelas sama dosen aku dan sama teman-teman juga. Jadi kayak seorang ibu yang udah dibilang sama Eca tadi, yang mana wanita karir tapi dia punya anak nih dalam keluarga, dan mana harus diurusin juga gitu. Tapi dengan keadaan ini tuh banyak sekali hal-hal yang luar biasa gitu didapatkan gitu. Bahkan banyak sekali kayak research dari expert gitu, bahkan dari Harvard, juga dari yang dari Inggris juga ada gitu, tentang penelitian-penelitian ini yang menyatakan bahwa kayak banyak banget loh manfaat yang didapatkan ketika seorang wanita karir mempunyai
anak dan bagaimana pengaruhnya untuk tumbuh kembang si anak ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang ini gitu. Jadi menurut aku dengan hal ini di keadaan sekarang tuh kayak menurut aku setuju banget sih dengan adanya konsep seperti ini gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, kita kan sama-sama punya pengalaman nih tentang hal tersebut nih. Ya ibaratnya aku yang ibunya sebagai guru dan juga Ica yang ibunya sebagai perawat, otomatis kita punya pengalaman pribadi dong tentang hal tersebut. Kalau kamu sendiri gimana nih? Cerita dong dulu gimana gitu keadaannya. Oke, iya sih benar. Jadi emang sebelumnya ibu aku kebetulan kerja juga jadi perawat di salah satu rumah sakit swasta gitu ya. Dan itu berjalan dari waktu kakakku, waktu dari sebelum menikah bahkan ya, sampai adik aku gitu. Tapi untuk sekarang sebetulnya ibu udah nggak bekerja sebagai perawat lagi dan jadi lebih fokus jadi ibu rumah tangga dan ada sampingan usaha lain juga gitu. Nah kalau yang selama masih kecil gitu ya, yang aku rasain dengan pengalaman aku memiliki ibu yang seorang working mother gitu, sebenarnya banyak hal positif dan negatifnya yang jadi alasan gitu kenapa seorang ibu dia milih bekerja juga gitu. Kalau yang aku rasain emang di satu sisi gitu sebagai anak mungkin waktu yang waktu untuk menjalin kedekatan gitu antara kita sebagai anak dengan orang tua kita mungkin itu jadi lebih terbatas ya. Artinya ya ibu kita juga nggak selama 24 jam bareng kita, terus juga ngelihat gimana sih tumbuh kembang kita gitu selama di rumah ataupun setelah memasuki usia sekolah gitu. Jadi mungkin yang jadi kekurangannya itu ya, waktu kecil juga kebetulan aku sempat anak-anak orang tua aku itu setelah usia 2 tahun itu sempat tinggal dulu sama nenek gitu di rumah nenek yang kebetulan emang beda kota gitu. Jadi emang ada waktu di mana kontak ataupun komunikasi dengan orang tua itu jadi jauh lebih terbatas lagi gitu. Kedekatan dan intensitas komunikasi, interaksi sama orang tua itu emang jadi berkurang dan terbatas. Mungkin cuma di jam-jam tertentu gitu kayak jam setelah orang tua pulang gitu. Terus juga kan kalau yang namanya perawat itu ya emang ada jam kerjanya gitu. Jadi kadang kerjanya pagi sampai sore atau misalnya siang sampai malam atau malam sampai pagi gitu. Itu kan tergantung sama jadwal kerjanya gitu. Jadi emang lebih nggak menentu dan ya tadi gitu mungkin nih kalau yang aku lihat dari orang tua aku juga ada akhirnya ada aspek yang mau nggak mau harus dikorbankan gitu, termasuk juga dengan waktu dengan anak dan waktu dengan keluarga gitu. Terus juga sebenarnya mungkin di satu sisi hal yang positifnya juga kan sebenarnya dengan ibu bekerja gitu ya, selain ayah yang juga bekerja itu kan sebenarnya dari sisi penjagaan atau keamanan soal keuangan itu mungkin bisa lebih baik dan lebih stabil gitu. Kemudian juga mungkin kalau yang aku lihat juga dari sisi ibuku sendiri juga ada self worth. Terus juga sebelumnya juga kan emang karena menjalani pendidikan keperawatan ya bisa menerapkan juga gitu ya, bisa aplikatif gitu dari apa yang udah pernah dipelajarin. Terus juga ya mungkin dari sisi pengembangan diri ibu aku sendiri juga itu jadi lebih baik gitu. Dan secara nggak langsung kan karena menjalani dua peran tadi gitu, menjadi ibu dan menjadi perawat tadi, ya mau nggak mau kan lebih belajar juga untuk mengatur waktu dan manajemen diri juga gitu. Kalau yang aku lihat itu sih kalau mungkin yang bisa aku sharing dari pengalaman
aku sebagai anak gitu ya. Tapi dulu sih Kenapa? kamu ngerasanya gimana nih, Cang? Maksudnya kayak orang tua kan waktunya kurang gitu ya pas masih ya masa-masa TK ataupun SD gitu sama kamu. Jadi kayak ngerasanya lebih dekat sama nenek atau sama mbak kalau ada pembantu gitu atau gimana gitu? Kalau waktu kecil sih, apalagi waktu tinggal sama nenek ya, ada masa-masa di mana aku ngerasa lebih deket sama orang lain gitu ya, orang lain atau pengasuh lain dibanding orang tua gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sih, khususnya untuk saat udah memasuki masa sekolah gitu kan, sebenarnya mungkin sebagian waktu aku juga banyak dihabisin di sekolah gitu, dan orang tua aku juga kerja, tapi kan di sisi lain di luar jam itu tetap ada jam-jam ketemu gitu sama orang tua. Jadi kalau yang aku lihat sih balik lagi ya ke orang tua masing-masing, gimana cara mereka membagi waktunya tadi dan manajemen diri. Kalau misalnya yang aku rasain gitu ya, orang tua aku tetap menjaga supaya mereka tahu gitu gimana perkembangan aku di sekolah gitu lewat komunikasinya sama wali kelas gitu. Terus juga kadang kan maksudnya waktu pulang juga dijemput sama orang tua, terus kita juga, maksudnya aku pribadi sering cerita gitu apa aja sih yang aku laluin gitu di sekolah kayak gitu. Jadi emang sebenarnya mungkin bisa beda-beda ya di tiap orang, tapi kalau yang aku rasain sih seperti itu gitu, meskipun emang mungkin nggak segala hal orang tua aku tahu gitu. Benar. Bahkan kadang kayak sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya, dulu tuh bisa dibilang masa kecilku tuh malah lebih dekat sama nenekku ya, terus terang, karena aku punya 2 kakak yang mana komunikasinya tuh lebih intens sama orang tua aku, sedangkan aku malah lebih intens sama nenekku gitu. Bahkan aku sering banget dulu pas kecil tuh dibawa nenek aku ke Jakarta gitu, ketemu sama saudaranya ibu gitu. Jadi kayak dari kesini aku tuh ngikut banget sama nenek gitu. Jadi kayak aku terus terang lebih dekat sama nenek. Tapi pas ketika saatnya aku udah sekolah, terus terang aku malah bener-bener mengeluarkan kayak kesibukan aku tuh dengan apa-apa yang ada di sekolah gitu. Mulai dari benar-benar ngambis, terus juga kalau pas saatnya SMA dulu ya, itu tuh aku benar-benar waktu itu kalau nggak buat pramuka ya nggak sekolah. Kalau selain itu ya waktu itu pun ya untuk lomba Olimpiade Sains juga, waktu itu untuk kesibukan untuk itu, kadang juga untuk profis gitu. Dan aku bener-bener yang kayak nggak punya waktu banget sama keluarga gitu. Bahkan aku inget banget dulu, aku kan SMA ngekos nih, bahkan pas hari Sabtu yang aku biasanya itu balik, aku Sabtu malam itu balik ya, semalam doang di rumah. Paginya aku langsung pergi lagi ke sekolah karena hari Minggunya tuh ada acara gitu, entah persiapan acara atau untuk latihan atau untuk apa gitu. Dan selalu seperti itu gitu. Bahkan kadang sering banget aku tuh jarang balik, dan ketika orang tua aku nemuin aku di SMA, bahkan kadang orang tua aku tuh nunggu sampai jam 8:30 itu baru aku keluar SMA gitu, karena ada urusan di dalam gitu. Dan I think kayak bisa dibilang kita punya dunianya masing-masing gitu jadinya gitu. Aku dengan kesibukan aku, ibu aku dengan kesibukannya, bapak aku dengan kesibukannya. Jadi aku kadang ngerasa waktu aku me time aku tuh sama teman gitu. Jadi masih ngerasa kurang adanya hal intim dengan kedua orang tua tentang hal tersebut sih. Apalagi kayak kadang tuh ngerasa ya ada kayak anak yang bisa dibilang
deket banget sama orang tuanya, bisa cerita apapun tanpa adanya rasa takut reaksinya seperti apa. Terus juga kayak bonding banget gitu loh sama mamahnya atau sama bapaknya kayak gitu. Tapi aku dulu tuh kayak ngerasanya kok aku nggak kayak gitu banget gitu. Tapi aku terus terang mengambil hikmah positifnya tuh ketika aku udah di Jerman, aku bener-bener nggak pernah ngerasain yang namanya homesick. Aku nggak tahu kenapa gitu. Jadi bener-bener kayak aku tuh ngerasa kayak saatnya pas SMA aku dulu ngekos gitu loh, kayak ya udahlah cuma beda jauh doang gitu. Jadi kayak di sini pun ya tersibukkan dengan duniaku sendiri juga. Ya sometimes kalau nelpon ya tetap sama orang tua gitu. Tapi kayak nggak pernah yang kayak nangis-nangis gara-gara kangen kayak gimana gitu. Cuman mungkin ya pernah tuh pas lebaran kemarin tuh, kan keluarga kan udah lama banget kan, keluarga besar nggak pernah ngumpul kan karena pandemi gitu. Dan waktu lebaran kemarin tuh aku ngeliat di grup keluarga, bangun-bangun lihat di WhatsApp grup keluarga tuh, ya ampun mereka foto semua bareng gitu. Aku dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Tuh itu first time banget aku kayak ngerasa nyes banget gitu hatinya gitu. Tapi selain itu aku aman-aman aja sih. Tapi ya kalau dibilang plus minus mesti bakal ada ya, apalagi dalam berkeluarga ya. Aku dengar dari mamaku juga yang namanya finansial kan itu faktor penting banget dalam keluarga ya. Kadang orang bisa bercerai aja kan faktor utamanya gara-gara ekonomi gitu. Dan sah-sah aja sih kalau misal orang tuanya itu sama-sama kerja dan anaknya tuh secara pendidikan ataupun kehidupan itu lebih terjamin gitu ibaratnya. Dan juga yang jelas itu pola pikir orang tuanya gitu loh. Kadang tuh kalau orang tua yang keduanya itu berkarir itu selalu berpikir bahwa pendidikan itu hal yang sangat utama gitu. Jadi sebisa mungkin anaknya itu harus lebih baik dari orang tuanya, pendidikannya harus lebih tinggi dari orang tuanya, dan penghidupannya pun harus lebih baik dari orang tuanya gitu. Jadi itu modal penting banget gitu kalau orang tuanya sama-sama berkarir gitu. Dan terus juga kadang kita ngerasa nggak sih Cak, kita tuh di rumah lebih mandiri gitu. Kayak misal orang tua kita udah ngeplot tugas nih, misal Ica sama kakaknya nih. Nah Ica bagian misal cuci piring, nah kakaknya yang bagian nyapu misal, terus ibunya yang bagian ini. Jadi tugas rumah tuh benar-benar terbagi banget gitu. Dan kita dari kecil itu tuh udah terbiasa dengan hal tersebut gitu. Jadi ketika kita ngekos nih jauh-jauh dari orang tua, kita udah terbiasa dengan kamar yang rapi, kamar yang tertata gitu. Dan itu gak bisa loh semua orang kayak gitu. Kadang ada juga beberapa teman aku yang kayak maaf kamarnya ya ampun kayak gitu banget gitu. Jadi karena mereka dari kecil tuh terbiasa dengan adanya pembantu gitu, entah atau ada mbak apa gitu. Tapi dengan adanya working mother seperti ini tuh justru jiwa kepemimpinan dari si kakak ataupun si adek untuk membagi tugas rumah tuh itu dapat banget sih menurut aku gitu. Aku setuju banget sih, dan itu juga kebetulan aku rasain juga selama ini gitu. Iya sih, tapi kalau menurut kamu sendiri nih ya, tadi kan kita udah nyinggung sedikit tentang pro kontranya nih, ada positifnya, ada negatifnya gitu. Tapi selain dari hal-hal tersebut ada lagi gitu nggak sih Cak? Kalau untuk hal yang positifnya tadi sebenarnya kan
positifnya itu ada yang buat ibunya, ada buat anaknya ya. Kalau yang dari yang tadi kita udah obrolin tuh ya tadi dari sisi kestabilan finansial gitu kan, kalau secara umum gitu di keluarga. Terus juga mungkin orang tua juga jadi lebih banyak relasinya gitu lewat kerjaan, dan itu termasuk, maksudku itu manfaatnya juga terasa ke aku pribadi gitu ya. Bener Karena banget. orang tua aku kerjanya sebagai perawat, jadi waktu kalau misalnya di anggota keluarga ada yang sakit, terus juga karena ibuku punya relasi atau ayahku punya relasi, jadi tahu gitu, wah oh dokter yang ini nih yang bagus pelayanannya, atau ya rumah sakit yang ini nih yang lebih cepat lah penanganannya dan lain sebagainya gitu. Dari hal itu sih, relasi sosial juga itu penting, dan sebenarnya manfaatnya juga nggak dirasakan oleh orang tua kita secara pribadi gitu. Terus juga kalau yang aku rasain tadi ya, aku sebagai anak juga di satu sisi juga emang belajar untuk lebih mandiri gitu ya. Lebih mandiri dalam arti ya, dan hal itu juga sebenarnya salah satu hal yang ditanamkan sama orang tua juga sih. Kayak meskipun aku perempuan gitu, ya tetap harus bisa mandiri, mau itu mandiri dalam bekerja di rumah gitu, terus juga dalam mandiri dalam finansial gitu, yang artinya ya aku harus selalu siap dengan berbagai kondisi gitu, karena emang nggak selalu segala hal itu bakal sesuai dengan keinginan kita kan, nggak akan selalu kita dihadapi dengan situasi yang mudah gitu, kayak gitu. Dan mungkin ada sisi negatifnya ya dari kita jadi anak yang mandiri tadi gitu. Kadang kan kita merasa, aku udah bisa sendiri nih, aku kayaknya nggak perlu deh minta tolong orang tua gitu. Terus juga padahal kan sebenarnya di satu sisi waktu kita minta tolong pun itu kan ada komunikasi ya, artinya ya orang tua juga jadi tahu gitu kesulitan kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Kadang karena kita udah terlalu mandiri, kita jadi kayak lebih ngerasa apa ya, bukan segan juga sih, intinya kayak merasa masa hal kayak gini doang aku nggak bisa gitu. Dan akhirnya ya itu gitu kan, paham. Ya udah deh, kita belajar untuk mengatasi itu sendiri gitu kan. Padahal nggak ada salahnya kok kita minta tolong sama orang tua gitu, karena sebenarnya kan kalau dari ya perbincangan aku sama orang tua juga, sebenarnya orang tua tuh selalu ingin tahu gitu tentang kita, kayak kesulitan kita, apa yang kita rasain kayak gitu kan. Tapi mungkin karena dari waktu kecil tadi ya udah terbatas dari sisi waktu dan kedekatannya, mungkin nggak bisa seterbuka itu kita sama orang tua gitu. Kadang bukan karena kita nggak mau terbuka, tapi karena udah terbiasa gitu. Bener banget. Jadi kayak ibaratnya tuh kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kalau ada masalah atau ada hal yang lagi mau kita capai, kita bener-bener maksimalin sama kita mentok banget nih. Dan kalau udah bener-bener mentok banget, udah nggak tahu lagi mau mikir apa lagi, kadang baru kepikiran gitu. Baru ngobrol sama orang tua, kayaknya kalau kayak gini enaknya gimana ya. Jadi biar sama-sama enak. Kadang ternyata perspektifnya orang tua kayak gini gitu. Memang mungkin kalau kita bicara tentang dunia sekarang kita lebih menang, tapi yang namanya orang tua kan punya pengalaman yang lebih, ibaratnya itu pengalaman hidup gitu ya, yang mana ketika di-sharingkan dengan kita juga punya insight baru gitu. Dan di samping itu kadang kayak kita tuh pengen ceritanya kalau udah selesai gitu nggak sih, kayak semuanya iya betul, bener-bener gitu loh. Jadi kayak misal nih lagi ada hal yang mau dicapai, misal lagi mau kerja ya, tentang kepengurusan entah daftarnya, entah interviewnya, entah apanya, ya udah kita pendem sendiri dulu, kita susun rapi-rapi dulu. Pas udah goals baru kita cerita gitu. Jadi kayak ibaratnya terima beres aja gitu kayaknya gitu. Karena memang udah terbiasa dari dulu tuh kayak gitu. Iya benar-benar.
setuju sih. Tapi ada hal lain juga ya, tentang si anak dengan keadaan ibu yang seperti ini. Jadi di sebuah artikel itu ada yang menyatakan, itu penelitian dari Harvard ya, yang menyatakan bahwa kalau misal si anak ini tuh nantinya ketika dia udah menginjak umur yang remaja, itu bakal dikasih tahu set of skill gimana kalau bekerja di dunia kerja gitu. Kayak ibaratnya misal nih, ibunya Ica kan di dunia kesehatan nih, dan ibunya Ica pun mungkin bisa dibilang ada suatu pengarahan untuk tentang bagaimana sih bekerja di dunia kesehatan gitu. Dan sekarang pun juga kelihatan ya, sekarang kan insya Allah Ica kan jadi calon dokter nih. Jadi kan ya dari kecil pun sebenarnya tuh udah ada arahan dari situnya gitu. Dan sekarang kelihatan tuh jalurnya ke situ gitu. Dan ternyata memang benar juga ya, kadang kalau orang tuanya misal dari lingkungan dunia kesehatan ya, anaknya juga kadang diarahkan ke situ. Yang orang tuanya kemiliteran atau kepolisian, itu diarahkan kadang ke situ juga. Jadi ya memang seperti itu sih keadaannya gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya, di keadaannya aku malah aku terus terang nggak mau banget kalau aku ikut-ikutan seperti orang tua aku gitu. Ya kedua orang tua aku alhamdulillahnya ASN, tapi aku bener-bener nggak pengen banget untuk jadi itu gitu. Jadi aku pengen lebih dari mereka, dan aku pengen apa sih ya, sesuatu hal yang memang ada di pikiran aku, dan ini bener-bener aku pengen capai gitu. Karena aku ngerasanya kalau kita yang berjalan di relnya sendiri aja kadang susah ya, apalagi kita yang berjalan di relnya orang lain gitu. Jadi ya I think aku pengen ngejar apa yang aku pengen sendiri aja sih gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, iya benar, kamu kan calon ibu dan juga calon dokter nih insya Allah, yang mana bisa dibilang bakal jadi wanita karir. Nah kedepannya nih, kalau misal kita bicara if I am itu apa, kamu bakal kayak gimana tuh nanti insya Allah kalau jadi kedua posisi tersebut? Oke. Ya kalau aku sih ya tadi ya berdasarkan apa yang pernah dialamin juga, terus apa yang kadang kan kita sharing juga kan sama temen tentang pengalaman kita gitu, termasuk apa yang kita lakuin sekarang gitu kan. Ya kalau misalnya aku pikirin gitu ya, maksudnya planningnya mungkin ya untuk jadi seorang ibu yang juga working mother lah intinya. Sebisa mungkin gitu ya, kan ya mungkin karena background aku di kesehatan gitu dan di kedokteran, aku juga belajar gitu ya, masih ada belajar tentang tumbuh kembang manusia gitu, dari dia misalnya dari di dalam perut ibunya gitu sampai besar, itu kan sebenarnya ada waktu-waktu penting dari tumbuh kembang anak gitu ya. Itu utamanya kalau yang aku pelajari ya ada 1000 hari pertama kehidupan itu, dimana itu yang saat yang penting sih untuk ya ibu dan intinya keluarganya itu memegang perhatian lebih gitu ke anaknya. Nah kalau aku pribadi sih mungkin ya ya yang namanya kerja itu kan di satu sisi emang pilihan, dan ya itu nggak masalah juga gitu kalau misalnya seorang perempuan gitu ingin mengambil, seorang perempuan dan seorang ibu ingin ngambil peran itu gitu. Tapi kalau aku pribadi inginnya ketika aku bekerja pun gitu, aku bisa meluangkan waktu. Artinya ya men-set waktu sendiri gitu, bukan mengambil sisa waktu untuk tadi gitu ngasih perhatian lebih ke anak gitu.
apalagi di tadi waktu-waktu penting di kehidupannya. Artinya kan sebenarnya kan di waktu penting anak tuh bukan cuman soal kita kasih makan doang gitu kan. Tapi kan kita juga harus tahu gimana tumbuh kembang dia gitu. Terus juga selain dari gizinya, gimana perkembangan otaknya, terus juga apa yang dia rasain, apa yang dia pengen, apa yang udah dia pelajari, itu juga sebenarnya hal yang penting gitu. Jadi ya sebisa mungkin ketika waktunya aku bekerja, ya aku tetap optimalkan gitu waktu aku untuk bekerja. Tapi ketika waktu itu udah selesai, ya aku meluangkan waktu yang full gitu untuk anak dan untuk keluarga gitu. Artinya ya tetap pasti setiap hari itu harus ada progres yang aku lakukan gitu untuk diri aku dan untuk anak aku sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke pengen bisa untuk manajemen diri dan manajemen waktu sih utamanya. Ya mungkin ya kalau sekarang kan kayak kerennya idealis banget gitu, emang bisa kayak gitu. Tapi kan ya kita bisa banyak belajar sih dari orang lain utamanya, apalagi kayak dari dosen-dosen atau dokter-dokter yang kita kenal kan kita bisa sharing juga. Terus juga dengan orang tua kita sendiri juga kita bisa sharing juga gitu ya, selain untuk membangun kedekatan lagi tadi gitu ya yang sempat muncul gap, ya sekalian kita juga belajar sih kalau yang ingin aku lakukan ya kayak gitu. Terus ya tetap dalam setiap keputusan juga artinya harus selalu dibicarain sih, jangan hanya itu keputusan aku pribadi gitu kan. Kita juga harus melihat pertimbangan lain ya, kayak mungkin pertimbangan dari pasangan, terus juga pertimbangan dari orang tua gitu. Nggak ada salahnya juga untuk menerima hal itu yang bukan berarti harus aku telan mentah-mentah gitu, tapi ya itu bisa jadi insight juga gitu untuk mencapai keputusan aku akhirnya. Kayak gitu sih kalau yang aku inginkan gitu ya. Tuh. Oke. Menarik juga ya, soalnya apa ya, kadang kan kita juga bisa ngelihat dari dokter-dokter lain juga banyak kan ya, yang kayak misal ibunya itu dokter bedah misal, terus bapaknya tuh ada yang pengusaha gitu, dan kedua-keduanya memang mungkin kayak sama-sama berkesibukan, tapi ya itu fine-fine aja gitu. Bahkan kayak Mbak Najwa Shihab kan pernah bilang ya, kenapa wanita itu harus disuruh memilih gitu, sedangkan mereka tuh bisa melakukan keduanya gitu. Dan memang betul. Ada penelitian juga ya yang kayak perempuan tuh yang memang bisa multitasking seperti itu gitu. Jadi di samping ngurus tentang rumah, ya apa sih namanya, perempuan juga bisa untuk kerja gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang ya, yang mana kesetaraan gender itu udah dijunjung banget gitu. Bahkan kayak di tempat kerja aja tuh kayak nggak ada lagi yang kayak namanya bos itu selalu cowok gitu dan sekretaris itu selalu cewek gitu. Nggak selamanya kayak gitu dengan zaman sekarang gitu. Bahkan enaknya lagi ya kalau di Jerman itu seperti tadi yang udah dibilang kamu ya, Cak, yang berapa hari tadi itu 1000 hari pertama atau apa gitu. Iya, 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan kalau di Jerman sendiri tuh ada aturan yang menyatakan itu namanya Elternzeit. Elternzeit itu kayak waktu orang tua gitu. Jadi orang tua di sini kalau misal si istrinya itu lagi hamil, kita tuh bisa sama-sama ngambil cuti selama 1 tahun. Tapi dengan keadaan cuti tersebut kita masih tetap dapat gaji gitu, walaupun memang 70%. Tapi seenggaknya itu tuh
menyatakan bahwa di sini tuh mengedepankan tentang si 1000 hari pertama si anak ini gitu, mulai dari akhir-akhir kehamilannya, terus masa pas mau melahirkan, terus juga bisa dibilang ada tentang proses selanjutnya pas anak-anak masih kecil, dan itu rasanya kayak penting banget, dan di sini tuh dikedepankan banget gitu. Iya, menarik sih tadi apa yang kamu sampaikan juga. Nah, mungkin kalau tadi kan pandangan aku ya, Bagas. Nah, kalau kamu sendiri nih kan ya meskipun kamu bukan jadi ibu gitu ya, tapi jadi ayah, gimana sih, atau ya apa planning kamu kalau seandainya pasangan kamu nanti tuh dia jadi working mother gitu? Oke. Terus terang ya, kalau aku boleh request ya sama yang di atas, aku pengennya yang sama-sama kita berkarir gitu. Kenapa? Aku berkaca dari orang tua aku sendiri juga, dengan adanya keadaan ini tuh terus terang banyak hal banget yang aku untungkan gitu dari hal ini gitu. Dan di samping itu memang mungkin ada beberapa lubang yang ada bagi aku gitu, tapi kita kan bisa belajar dari pengalaman kan. Mungkin pas saatnya dulu orang tua aku gimana ke aku itu seperti ini, mungkin kalau aku dengan pasangan aku nanti insya Allah bisa memperbaikinya dengan jangan kayak gini dong, bisa dibicarain lagi gitu. Jadi makanya aku lebih prefer banget, kalau boleh request aku maunya yang sama-sama berkarir gitu. Nah, kalau misal udah dapet yang posisinya seperti ini, ya aku terus terangkan pengennya ya aku bakal hidupnya di Jerman ya, insya Allah. Yang mana aku kuliah di sini, aku juga kerja di sini, dan otomatis regulasi atau peraturan kerjanya pun bakal mengikuti dengan hal yang ada di sini gitu. Yang mana banyak hal banget ketika menjadi orang tua di Jerman itu, banyak banget hal yang rasanya itu diuntungkan gitu. Mulai dari Elternzeit tadi itu yang udah aku bilang, terus juga ketika persalinan kita itu udah ditanggung sama si asuransi, dan itu benar-benar gratis, kita nggak ngasih uang sepeser pun lagi ke klinik ataupun ke rumah sakitnya. Dan di samping itu ketika anaknya itu lahir di Jerman, si anak ini bakal dapat yang namanya itu Kindergeld. Kindergeld itu uang anak gitu. Jadi setiap anak yang lahir di Jerman itu bakal dicatat oleh pemerintah Jerman itu sekitar 256 euro per bulan, dan itu mungkin bisa dibilang kisaran 4-5 jutaan gitu untuk per bulan untuk si anak ini gitu. Dan itu kayak wow, keren banget gitu. Si anak ini tuh dijamin juga loh tentang kehadirannya di dunia ini gitu oleh negara gitu. Dan di samping itu si anak kan bakal dapat 2 Staatsangehörigkeit atau 2 nationalität, apa sih? 2 keluarga negaraan gitu. 2 keluarga negaraan. Ya Indonesia dan juga Jerman gitu. Ya oke, mungkin anak ini nanti di usia 17 tahun dia harus memilih antara keduanya, ataupun kalau kalau setahu aku ya kan, belajar PKN dulu tuh harus milih di antara keduanya sih. Tapi sebenarnya kalau di Jerman sendiri bisa tetap dapat 2 ini gitu. Tapi ada 2 keluarga negaraan gitu, dan banyak banget keuntungannya gitu. Kalau misal anaknya di Jerman, ya di sini kayak ada yang namanya kindergarten gitu. Kindergarten tuh sebenarnya memang berasalnya itu dari bahasa Jerman asli gitu. Ya TK gitulah, bisa taman anak-anak kayak gitu. Di masa ini tuh kayak
pendidikannya tuh bener-bener ditanamkan sedini mungkin itu bagus banget. Aku terus terang sangat kagum banget gitu. Bahkan kadang orang itu menyepelekan profesi yang namanya itu guru TK sama guru SD. Padahal di dua bidang ini perannya besar banget loh buat anak ini ke depannya gitu. Justru malah di kedua faktor ini tuh di Jerman itu benar-benar dikuatin banget gitu. Bahkan aku pernah diskusi sama dosen aku tentang perubahan iklim gitu. Dan kita diskusi tentang seperti itu. Dan dosenku nanya, siapa yang bisa mengubah keadaan ini biar generasi kita ke depan itu lebih baik daripada generasi kita sekarang? Semuanya bingung kan? Ya pada bilangnya ya profesornya kayak ilmuannya kayak gini, research kayak gitu. Jawabannya apa? Guru TK. Kenapa? Karena guru TK tuh ya memang benar-benar yang menanamkan hal-hal itu dari kecil banget gitu. Jadi makanya gak heran ada anak kecil di sini nih, lampu lalu lintas nih merah kuning hijau, lampunya merah sedangkan jalanan tuh sepi banget gitu, tapi dia tuh nggak mau jalan gitu karena lampunya masih merah gitu. Bahkan kalau misal ada warga negara asing, kadang kan ya orang asing gitu kayak barbar banget gitu, lampunya merah tapi tetap dia jalan gitu. Ya kadang si anak kecil ini yang marahin si orang ini, orang yang lebih tua gitu. Kayak wow, kadang hal-hal seperti ini aja tuh kayak luar biasa banget gitu. Kayak kadang orang tua tuh kayak dari kecil udah ditanamkan kayak ini sampah itu naruhnya di sini, sampah ini taruhnya di sini. Dan juga kadang kayak di sini itu ada yang namanya kampus Zwerge. Kampus Zwerge tuh kayak misal nih, aku sama pasangan aku sama-sama kuliah, tapi kita punya anak gitu. Dan saatnya kita kuliah, kita bisa menitipkan anak kita ke kampus Zwerge ini. Nah, kampus Zwerge ini tuh kayak semacam ya kayak TK gitulah, tapi kayak bener-bener dididik juga kayak semacam di TK juga, tapi bagi anak-anak yang masih balita gitu loh, kayak masih kecil banget gitu. Itu kayak dititipin di situ, dirawat kayak gitu. Bahkan hal-hal semacam itu ada gitu di Jerman gitu. Jadi nggak semata-mata kalau misal orang tuanya masih sama-sama kuliah gitu, ya walaupun mungkin tetap ada pekerjaan lain gitu, tapi si anak pun masih dapat pendidikan gitu walaupun masih balita mungkin gitu. Dan I think makanya banyak juga kayak teman-teman aku yang mana itu masih kuliah itu mereka nikah muda gitu. Terus juga kayak ya walaupun masih tetap ada yang namanya penghasilan atau pemasukan kayak gitu, tapi ini semua itu memungkinkan gitu kalau di Jerman gitu. Maka dari itu aku sih kalau misal insya Allah diberikan rezekinya seperti itu sih, mungkin aku bakal seperti itu juga ya. Jadi ya di samping tetap bekerja sebagai yang mencari nafkah dan juga ibunya juga bekerja, terus juga kita sama-sama nge-save buat ekonomi kita juga kan ya. Bahkan menarik lagi nih, ada juga kayak di sini tuh ada yang namanya spare konto untuk si kuliah anak ini nanti gitu. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk punya anak itu ketika udah punya tabungan bener-bener full untuk anak ini nanti gitu. Jadi mulai dari dia TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu biayanya udah ada tabungannya, dan dia juga bakal dapat itu Kindergeld tadi, itu uang anak itu tadi. Ya udah, ketika udah punya ini dia baru mutusin punya anak gitu. Dan ini I think sebuah pemikiran yang luar biasa banget loh. Kadang kayak maaf ya, kadang kalau di negara kita masih banyak banget yang
gimana ya, bisa dibilang kecelakaan yang bukan ya, tapi punya anak tapi kurang ada perencanaan tentang hal tersebut gitu. Jadi ada masanya si anak artinya belum siap nih. belum siap, bener gitu loh. Ya walaupun kadang kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba namanya ini apa sih, tiba-tiba hamil pas dicek atau gimana, tapi kan ya sebenarnya bisa diobrolin dulu tentang hal-hal tersebut gitu. Ya maka dari itu angka pernikahan di sini itu kadang kalau udah usianya tuh ya memang mungkin 27 ke atas gitu, makanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bagi kita sendiri sih bisa banget yang namanya pertama kuliah sambil kerja, berarti bisa dibilang kita yang namanya lulus kuliah dan kita juga udah bisa mapan, dan kita juga bisa sambil menikah, dan juga bisa dengan fasilitas yang banyak itu tadi. Dan I think itu sebuah keuntungan yang banyak banget ketika bisa berkehidupannya tuh di Jerman gitu. Itu sih, Cak. Menarik sih kalau dari yang aku dapat ya. Sebenarnya mungkin kalau dari kamu pribadi tadi selain faktor kamu, faktor pasangan, juga ada faktor lingkungan ya. Mungkin kayak karena selama ini kamu hidup dan kuliah di Jerman, terus udah tahu berbagai hal yang difasilitasi gitu di Jerman khususnya untuk pasangan atau untuk keluarga gitu. Jadinya tadi ya pastinya ada hal positif, ada manfaat-manfaat lain yang bisa kamu dan pasangan kamu nanti dapetin gitu ketika kalaupun nantinya pasangan kamu itu jadi seorang working mother gitu ya. Ya menarik sih itu tadi. Dan ya mungkin kalau ngelihat kondisi di negara kita sendiri juga belum, ya mungkin sejauh ini belum bisa sampai sebagus itu ya. Benar. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Kayak kalau kita bicara tentang perbandingan yang memang nggak semua hal bisa kita banding-bandingkan. Mungkin ada yang namanya progres gitu, dari yang mungkin awalnya itu masih di titik 0, sekarang udah di titik 2,5 ataupun 3 bahkan. Jadi ya kayak semuanya tuh lebih ke perkembangannya aja sih. Soalnya ada negara maju dan ada juga negara berkembang gitu. Kalau kita bandingkan secara kontras ya nggak bisa banget gitu dibandingkan gitu. Tapi yang jelas ya kita harus sama-sama bersyukur aja lah ya, ibaratnya dimanapun kita hidup, dimanapun keadaan orang tua kita, entah orang tua kita sama-sama kerja ataupun ibu kita ngurus anaknya di rumah dan yang ngurus keluarga gitu. Yang jelas mesti ada positif dan negatifnya. Ya kita dari pengalaman orang tua kita masing-masing, kita juga harus belajar gitu biar kedepannya tuh anak kita tuh bisa lebih baik ibaratnya gitu dalam hal pengurusan dan juga dalam urusan finansial dan urusan penghidupan gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi saat ini. Oke, kalau dari aku pribadi tadi menarik juga sih ya sebenarnya apa yang kita obrolin gitu ya. Awalnya ya aku pikir mungkin ini topik yang agak berat sebenarnya ya, tapi secara nggak langsung juga aku jadi belajar sih, belajar buat ya tadi gitu dari apa yang udah didapat gitu supaya lebih bisa punya perencanaan yang lebih baik lagi gitu untuk aku ke depannya, bukan hanya untuk diri aku pribadi tapi untuk anak aku nanti dan ya pasangan aku nanti juga gitu, yang ya mungkin kita sebagai manusia juga pasti punya keterbatasan ya, mau kita jadi full time mother atau working mother tadi gitu ya, tetap sama-sama ada keterbatasan. Tapi ya gimana dengan kemungkinan keterbatasan tadi itu kita bisa tetap optimal menjalankan peran kita gitu sih kalau dari aku. Ya begitulah ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga ada hal-hal yang bisa
teman-teman ambil ilmunya. Kalau misalnya ada yang mungkin teman-teman kurang setuju dengan hal ini, kalian bisa ngobrol-ngobrol aja gitu di komentar gitu. Kita terbuka banget untuk hal itu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin request pengen bahas tentang ini dong, kalian bisa komen aja. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih semuanya untuk kesempatannya, dan juga terima kasih untuk kamu, Ca, bisa udah ngobrol-ngobrol untuk kesempatan kali ini. Dan see you in the next video. Bye bye. terima kasih kembali. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me.